Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai discrete output seperti itu. Jadi di sini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang bahasa ladder diagram software Zelio Soft 2. Mari kita lanjut. Oke, discrete output. Jadi ini letaknya berada di sebelah auxiliary relays seperti itu ya. Di sini discrete output jadi merupakan output dari smart relay itu sendiri. Di sini kita menggunakan smart relay, contohnya itu ada SR2B121JD, di mana itu memiliki 4 output seperti itu. Mari kita lanjut. Game ini merupakan dari kontak discrete output, ini ada 4, key 1 sampai key 4. Dapat kita lihat di sini sama seperti kontak-kontak yang lain, terdapat normally open dan normally close. Kalau normally open itu kontaknya terbuka seperti ini, dan normally close itu kontaknya tertutup seperti ini, kayak gitu. Nah, dan untuk hurufnya ini key 1 itu key-nya itu kapital. Sedangkan yang normally close itu key-nya itu key kecil. Jadi kalau kita amati dari video-video sebelumnya, pada Zelio Soft 2 ini penggunaan simbol huruf maksudnya pada normally open itu hurufnya itu kapital, dan pada yang normally close itu hurufnya itu huruf kecil seperti itu. Di bawah ini merupakan contoh dari penggunaan discrete output. Jadi kontaknya kita bisa hubungkan dengan coil dari output lain. Makanya ini key 1 kita hubungkan dengan key 2 untuk normally opennya, dan normally close-nya kita juga bisa hubungkan dengan coil dari key 2 seperti itu. Oke, selanjutnya ini merupakan coil pada discrete output, sama seperti relay bantu, kotak relay bantu itu coilnya juga ada 4 pasang seperti itu. Satu pasangnya ada 4 gitu ya. Oke, itu yang pertama kita membahas mengenai direct coil. Jadi direct coil itu aktif ketika terhubung dengan kontak dan tidak aktif ketika tidak terhubung atau dilepas. Selanjutnya itu impulse coil, yaitu aktif ketika terhubung sesaat dengan kontak dan tidak aktif ketika terhubung sekali lagi dengan kontak seperti itu. Seperti yang video sebelumnya juga ya, bahwasanya ketika kita impuls sekali, tekan sesaat sekali kontaknya seperti itu, maka output key 1 akan langsung aktif, tertahan walaupun kontaknya kita lepas seperti itu ya, dan tidak aktif ketika kita tekan sekali lagi seperti itu. Selanjutnya adalah set dan reset coil. Jadi untuk mengaktifkan key 1 menggunakan metode ini itu kita harus mengaktifkan set coil atau SQ1. Dan ketika kita ingin menonaktifkan key 1 menggunakan metode ini, maka kita menggunakan reset coil, mengaktifkan reset coil seperti itu ya. Oke. Ini contoh program pada direct coil seperti itu. Dapat kita lihat, kita mengaktifkan key 1 sehingga nanti kontak dari key 1 itu mengaktifkan key 2 dan key 3. Karena kita terhubung dengan normally close pada key 1, maka ketika ini aktif, nanti key 3 itu menjadi tidak aktif ketika setelah ditekan. Oke, ini merupakan contoh programnya saja ya. Mari kita membuat program. Oke, selanjutnya kita akan membuat program dari discrete output seperti itu. Yang pertama kita akan membuat program mengenai direct coil.
di recoil. Jadi kita akan buat sama persis seperti contoh program yang sudah kita buat seperti itu ya. Kita masukkan dulu input 1, terus ini ada key 1, kita gunakan coilnya, kita gunakan kontak dari key 1, menuju ke key 2, dan kontak dari key 1 lagi tapi yang normally close, dia menuju ke key 3. Oke, seperti ini, seperti contoh program yang sudah kita buat. Oke, mari kita simulasi. Oke, key 3 sudah aktif karena apa? Mendapat atau terhubung dengan kontak normally close dari key 1. Sedangkan key 2-nya itu belum aktif dan key 1 juga belum aktif ya. Oke, caranya mengaktifkan key 1 dan key 2 adalah dengan cara menekan I1. Mari kita lihat. Oke, ketika I1 ditekan, maka key 1 menjadi aktif. Nah, dan kontak key 1 juga mengaktifkan key 2 sehingga key 1 dan key 2 menjadi aktif. Nah, bagaimana kalau I1 ditekan kembali sehingga terlepas, maka kalau I1 terlepas maka key 1 mati sehingga kontak normally open terbuka kembali menyebabkan key 2 tidak aktif dan menyebabkan normally close tertutup kembali sehingga key 3 aktif. Seperti itu ya. Ini yang direct coil. Oke, setelah kita membuat program, maka kita akan merangkai dari rangkaian untuk discrete output seperti itu. Oke, di sini kita menggunakan smart relay yang sama yaitu SR2B121JD dengan supply 12 volt DC. Nah, untuk inputnya kita pasang 1 dan outputnya mungkin kita bisa pasang 3 juga karena tadi kita menggunakan key 1, key 2 dan key 3 seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita uji coba program. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk menguji coba dari discrete output. Karena membutuhkan 3 outputan, mungkin nanti kita akan tambahkan 1 pilot lamp seperti itu. Jadi mari kita rangkai. Oke, sudah jadi. Ya, ini mohon maaf agak berantakan. Oke, ini sambungannya ini dari key 1, key 2, key 3. Untuk yang X1-nya, X2-nya itu dapat negatif. Oke. Kita taruh sini aja biar lebih enak dilihat. Dan ini untuk tombolnya. Input 1 dan input 2. Nah, seperti ini kan lebih enak ya. Oke, mari kita jalankan yang pertama yaitu adalah direct coil seperti itu. Jadi kita akan mentransfer programnya terlebih dahulu.
Oke, ini sedang mentransfer programnya. Oke, program sudah tertransfer. Jadi ini posisinya itu key 3 sudah aktif terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi tombol on ini karena tombolnya cuma kepake 1, ini untuk mengaktifkan key 1, dan kontak key 1 nanti akan mengaktifkan yang normally open, dan kontak key 1 yang normally close akan menonaktifkan key 3 seperti itu. Mari kita coba. Ini saya tahan. Jadi key 1 dan key 2 aktif dan key 3 tidak aktif. Ketika saya lepas, key 1 dan key 2 tidak aktif dan key 3 aktif seperti itu. Oke. Untuk yang kedua ini merupakan contoh dari impulse coil seperti itu. Ini contoh programnya. Mari kita membuat programnya. Selanjutnya adalah impulse coil. Nah, kita tinggal mengganti saja key 1-nya. Oke. Mari kita simulasi. Sama, key 3 aktif karena terhubung dengan key 1 yang normally close. Nah, key 2 tidak aktif karena terhubung dengan key 1 yang normally open. Key 1 juga tidak aktif karena memang inputnya belum ditekan. Kayak gitu ya. Coba kita tekan I1. Oke, terlihat key 1 dan key 2 aktif, key 3 tidak aktif. Bagaimana kalau I1 dilepas? Maka posisinya tetap aktif karena apa? Ini merupakan fungsi dari impulse coil. Nah, cara membuat key 1 dan key 2 mati atau tidak aktif dan membuat key 3 menjadi aktif adalah dengan cara menekan I1 sekali lagi. Coba kita tekan lagi. Oke. Key 1 dan key 2 tidak aktif walaupun di sini terhubung ya. Walaupun di atas ini terhubung dengan key 1, tapi memang kalau sistemnya kalau ditekan yang kedua kalinya maka menyebabkan key 1 itu menjadi tidak aktif kayak gitu. Nah, kita tekan lagi, nah, maka posisinya tetap sama, standby, key 3 yang aktif seperti itu. Sekarang kita uji coba program. Oke, satu yang kedua yaitu adalah impulse coil. Kita transfer programnya terlebih dahulu. Oke, program sudah kita transfer. Oke, program sudah ditransfer. Nah, posisinya run. Jadi kalau impulse coil kita juga masih menggunakan satu tombol seperti itu. Mari kita coba. Ketika tombol sekali tekan sesaat, maka key 1 dan key 2 aktif, key 3 menjadi tidak aktif. Ketika kita tekan sekali lagi, key 1 dan key 2 menjadi tidak aktif dan key 3 menjadi aktif seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ini adalah set dan reset coil. Ini merupakan contoh programnya. Jadi masing-masing set dan reset ini mendapatkan input. Jadi nanti kita menggunakan dua input seperti itu ya. Oke, mari kita membuat program. Selanjutnya adalah membahas mengenai set dan reset coil. Nah, maka kita bisa menggunakan program sebelumnya. Kita hapus dulu yang impulse coil, terus kita menggunakan set. Terus kita tambahkan line di sini. Kita kasih yang reset. Mohon maaf lah, kita ganti yang atasnya. Kita menggunakan input 2.
Oke, seperti ini. Mari kita simulasi. Oke, terlihat key 3 aktif karena mendapat atau terhubung dengan key 1 yang normally close. Key 1 dan key 2 tidak aktif karena memang key 1-nya belum mengaktifkan kontak key 1 sehingga key 2 memang belum aktif. Key 1 belum aktif karena memang belum mendapat I1. Karena yang terhubung dengan I1 adalah set dari key 1. Seperti itu. Nah, cara kita mengaktifkan key 1 dan key 2 adalah dengan cara menekan tombol I1. Seperti itu ya, coba kita tekan. Oke, seperti ini. Key 1 dan key 2 aktif, key 3 tidak aktif. Bagaimana cara tidak mengaktifkannya? Ini kalau saya tekan lagi, dia tetap aktif karena ini memang bukan fungsi dari impulse coil. Nah, cara tidak mengaktifkannya adalah dengan cara menekan I2. Kita reset sehingga posisinya key 1 dan key 2 mati atau tidak aktif, dan key 3 menjadi aktif atau kembali ke posisi semula standby. Sekarang kita uji coba program. Selanjutnya adalah set dan reset coil. Mari kita transfer programnya terlebih dahulu. Oke, program sudah ditransfer. Kita tunggu sebentar. Kalau untuk set dan reset ini maka kita menggunakan 2 tombol seperti itu ya. Tombol yang satu, input 1 ini untuk set, dan tombol 2 atau input 2 ini untuk reset. Seperti itu. Mari kita coba. Oke, ini set. Ini adalah reset. Ini set, ini reset. Oke, terima kasih untuk video kali ini pada pembahasan discrete output. Semoga bermanfaat ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.